Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, teman-teman semuanya, pada video ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama nih mengenai 3 bentuk bakti umat Hindu kepada ide Sang Yang Widiwasa. Yang diantaranya ada Tantra, Mantra, dan Yantra. Tapi sebelum saya jelaskan nih materi-materi ini, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Komang Niki Nuraha. Saya akrab dipanggil Niki. Saya dengan absen 20 dari kelas 12 RPL 4 yang tentunya bersekolah di SMK TI Bali Global Denpasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari dibuatnya video ini sekaligus tujuan pembelajaran untuk beberapa menit ke depan. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami pengertian dari yantra dengan diiringi oleh fungsi dan makna dan praktik yantra. Yang kedua, ada pengertian tantra, tujuan utama tantra, dan praktik tantra. Yang ketiga, ada pengertian mantra, kekuatan mantra, bahasa mantra, dan jenis-jenis mantra. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada video ini yang akan menemani selama beberapa menit ke depan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari yantra. Jadi, teman-teman semuanya, yantra berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana secara harfiah berarti alat, instrumen, mesin, jimat, atau mengikat dalam konteks pemujaan Hindu. Yantra adalah sarana yang utamanya berfungsi sebagai titik fokus untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya atau dewata. Nah, teman-teman semuanya, pengertian lainnya untuk memudahkan kalian, yantra adalah bentuk simbol atau pengganti yang diwujudkan manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya kepada ide Sang Yang Widiwasa. Contohnya bisa berupa perpaduan warna kembang, banten, gambar, atau arca. Nah, kemudian bagaimana sih cara mendefinisikan dari yantra ini? Jadi secara fisik, yantra adalah sebuah diagram geometris yang terdiri dari panduan garis-garis lurus, lengkung, titik, lingkaran, dan segitiga. Setiap bentuk yantra memiliki struktur komposisi dan makna spesifik yang melambangkan perwujudan dari dewata tertentu. Yantra dapat digambar, dilukis, atau dipahatkan pada berbagai media seperti logam, kertas, atau benda lainnya. Kemudian, fungsi dan makna dari yantra. Setelah tadi kita mengetahui pengertian dari yantra, bagaimana cara mendefinisikannya, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan makna dari yantra. Yantra merupakan aspek dalam dari penciptaan dan dianggap sebagai basis dari energi alam semesta. Ada sebuah analogi nih, penting yang menjelaskan hubungannya dengan aspek pemujaan lain, yaitu terdapat kutipan, yantra adalah wujudnya atau badan, mantra adalah jiwanya, dan dewata adalah atma atau roh yang menghidupkannya. Jadi dengan kutipan ini kita mampu mengetahui bahwa yantra itu adalah wujudnya atau badan, mantra adalah jiwanya, dan dewata adalah atma. Kemudian kita masuk ke praktik dari yantra. Jadi dalam praktik ritual, yantra digunakan oleh orang-orang suci seperti pemangku, pendeta, atau sulinggi untuk menghadirkan dewata selama pemujaan. Sebelum digunakan, yantra harus disucikan terlebih dahulu, sama seperti halnya pratima atau patung arca. Penggunaan yantra yang berbeda biasanya dipasangkan dengan mantra yang berbeda, sesuai dengan tujuan spesifik dari pemujaan tersebut. Nah, setelah mengetahui praktik yantra, yang dimana bagi praktisi spiritual atau siddha yogi, yantra juga dipandang sebagai perlambang Brahma Vijnana, pengetahuan ilahi. Selain itu, yantra juga berfungsi untuk mencegah
Niyantrana, timbulnya gangguan batin seperti nafsu, kemarahan, dan kekeruhan jiwa. Nah, kemudian apa sih bentuk utama dari yantra? Nah, jadi yang pertama itu ada Bu Prista. Bu Prista ini dibuat timbul atau dipahat atau ditulis di kertas kain. Kemudian yang kedua itu adalah Meru Prista, berbentuk seperti gunung atau piramida. Contohnya itu Meru di Pelinggih-Pelinggih Bali. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Meru Parastar. Bentuknya itu yantra yang dipotong sesuai garis tertentu. Yang keempat itu ada Ruram Prista, bagian dasar segi empat dan atasnya seperti pundak kura-kura. Yang kelima dan yang terakhir itu kebalikan dari Meru Prista, atas besar yang dimana atasnya besar dan bawahnya kecil. Nah, itu merupakan bentuk utama dari yantra. Kemudian, bagaimana sih cara penulisan yantra? Nah, penulisan yantra itu harus mengikuti ketentuan seperti waktu, tempat, dan arah penulisan agar memiliki energi. Nah, itu merupakan penjelasan materi dari yantra. Kemudian, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian dari tantra. Jadi, teman-teman semuanya, tantra berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti memperluas, yang dimana salah satu konsep pemujaan dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis. Ajaran ini berfokus pada pemujaan kepada Cakti, ibu semesta seperti Dewi Durga, Kali, dan Parwati sebagai aspek tertinggi Tuhan sehingga sering disebut Caktisme. Nah, kemudian tujuan utama dari Tantra yaitu adalah untuk membebaskan seseorang dari kebodohan dan mencapai pembebasan moksa. Berbeda dari sistem filsafat yang padu, Tantra lebih merupakan akumulasi dari berbagai praktik dan gagasan. Prinsip utamanya adalah menggunakan hal-hal yang bersifat duniawi atau material untuk mencapai tujuan rohani, serta menyamakan unsur mikrokosmos atau diri manusia dengan makrokosmos alam semesta. Kemudian, praktik dari Tantra. Praktik Tantra memanfaatkan energi semesta atau prana dan menggunakan berbagai sarana seperti mantra, yantra, yoga, dan puja. Salah satu ajaran inti dan paling terkenal dalam Tantra adalah pengetahuan mengenai Kundalini atau kekuatan ular. Ini adalah energi spiritual dahsyat yang diyakini tertidur di dasar tulang belakang, Muladhara Cakra. Nah, yang dimana pengertian tadi dan tujuan utamanya itu mampu untuk menghasilkan fungsi yakni sebagai pengembangan spiritual untuk kesadaran yang lebih tinggi, pembangkitan energi Kundalini, pengendalian pikiran dan tubuh melalui meditasi dan mantra, harmonisasi kekuatan kosmis siswa atau pria, dan sakti atau wanita. Nah, itu merupakan praktik dari Tantra. Selanjutnya, melalui latihan spiritual seperti meditasi dan pranayama, energi Kundalini ini dibangkitkan untuk naik secara perlahan melalui jalur saraf pusat atau susumna dan melewati 7 pusat batin atau yang disebut cakra. Ketika Kundalini berhasil mencapai cakra tertinggi di puncak kepala atau sahasrara cakra, praktisi dikatakan mencapai kesadaran kosmis atau samadhi, yaitu persatuan dengan Tuhan. Nah, itu merupakan materi tentang Tantra. Apakah kalian bingung, pusing, atau sudah memahami tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi? Yaitu ada Yantra dan Tantra. Yang ketiga, kita akan masuk ke materi pengertian dari mantra. Nah, teman-teman semuanya, mungkin bagi umat Hindu, mantra sudah sangat familiar, yaitu adalah sebuah kata-kata atau kombinasi kata yang sangat kuat, yang ampuh, yang didengar oleh orang bijak dan dapat membawa pengucapnya melintasi lautan kelahiran kembali. Kemudian, jenis-jenis mantra itu yang pertama ada Satwika untuk pencerahan, kebijakan, dan cinta kasih Tuhan. Kemudian yang kedua itu ada Rajasika untuk kemakmuran duniawi dan kesejahteraan anak cucu. Yang ketiga itu Tamasika untuk mendamaikan roh jahat atau perbuatan kejam.
ilmu hitam. Kemudian lanjut, paroksa. Ini jenis-jenis mantra yang berdasarkan tingkat kesukaran. Yang pertama ada paroksa, paling sukar. Makna hanya bisa dijangkau jika diwahyukan Tuhan. Yang kedua ada adiatmika, lebih rendah, makna dicapai melalui proses penyucian diri. Kemudian yang ketiga ada praktiaksa, paling mudah dipahami, mengandalkan ketajaman, pikiran, dan indria. Kemudian cara pengucapan mantra. Nah, mungkin teman-teman semuanya tidak asal-asalan dalam mengucapkan mantra, tetapi ada teknik-teknik yang harus dikuasai dalam menguasai mantra. Yang pertama itu adalah Vaikari, yang diucapkan dengan suara keras dan dapat didengar orang lain. Yang kedua ada Upamsu, diucapkan dengan berbisik, hanya didengar oleh diri sendiri. Yang ketiga ada Manasika, diucapkan dalam hati, dalam meditasi tanpa menggerakkan lidah atau bibir. Ini merupakan cara pengucapan dari mantra. Selanjutnya, bagaimana sih waktu penggunaan mantra? Kapan sih waktu penggunaan mantra? Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Nitya Karma Puja yang diucapkan setiap hari secara rutin. Contohnya ada Puja Trisandya. Kemudian yang kedua itu Naimitika Karma Puja yang diucapkan secara insidental pada waktu tertentu. Contohnya seperti upacara Abhiseka, Purnama, dan Tilak. Ini merupakan waktu penggunaan mantra yang dibagi menjadi dua, yaitu ada Nitya Karma Puja dan Naimitika Karma Puja. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi, yang dimana di akhir saya akan memberikan refleksi mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang dimana pada awal video tadi kita semua mengetahui bahwa Tantra adalah sistem filosofi atau jalannya yang bertujuan mencapai pembebasan atau moksa. Yang kedua, Yantra adalah alat visual atau diagram yang menjadi tubuh atau fokus untuk memusatkan pikiran. Yang ketiga ada mantra. Mantra adalah suara atau doa yang menjadi jiwa untuk mengaktifkan yantra dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi singkatnya, praktik tantra menggunakan yantra tubuh yang dihidupkan oleh mantra jiwa untuk mencapai tujuannya. Jadi ini merupakan salah satu praktik spiritual yang tak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman semuanya, dari materi yang saya sampaikan pada video ini semoga dapat memberikan pembelajaran lebih pada kalian, dan semoga ini merupakan pelajaran penting bagi saya juga sebagai umat Hindu. Dan sebagai ucapan terima kasih, saya tutup dengan Paramasanti. Dan untuk video ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya atas kesempatan, atas waktu luangnya untuk menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini, sekali lagi saya ucapkan, mampu untuk memberikan pengetahuan lebih kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi.